Selamat siang teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Insinyur Mustahid Hasim. Beliau adalah peneliti, pengamat, intelijen dan pertahanan dari Universitas Indonesia. Beliau juga seorang insinyur metalurgi. Hari ini kita akan membahas tentang perang Israel versus Palestina. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan operasi Hamas yang pada tanggal 7 Oktober pada jam 6.30 membuat dunia terguncang. Dan ada beberapa analisa di sini, katakan ada dua analisa di sini bahwa operasi Hamas atau operasi yang dilakukan Hamas adalah satu kesuksesan yang meruntuhkan mitos bahwa intelijen dan militer Israel dari sejak paling tidak 1948 tak terkalahkan, dan oleh segelintir dari anak muda katakanlah di bawah Hamas ini berhasil membobol bisa dikatakan Gaza yang kurang lebih 17 tahun diblokade darat, laut, dan udara. Mereka keluar dan membentuk atau melakukan operasi ke wilayah teritori Israel. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa operasi tersebut adalah operasi false flag, yaitu operasi bendera palsu, di mana ini hanyalah operasi yang sengaja dilakukan oleh Israel, ya, kerjasama Israel dengan pemerintah Amerika Serikat. Nah, kita akan tanya dengan Pak Insinyur Mustahid Hasim. Halo Pak Mustahid, gimana kabarnya? Sehat ya? Halo, Assalamualaikum. Ya, Baik, Pak Alhamdulillah. Mustahid, tolong dijelaskan, tadi saya sudah memberikan pengantar ya. Memasuki hari ke-11 Perang Palestina versus Israel, ada yang menganggap operasi Hamas adalah false flag. Apa pendapat Anda? Apa bukti jika itu bukan false flag? Silakan. Betul apa yang Anda katakan, bahwasanya ada dua lah. Ada dua pendapat besar ya di seluruh dunia ini saya lihat ya di berbagai media. Satu mengatakan bahwa ini adalah satu operasi intelijen, operasi militer dan intelijen yang sangat canggih yang bisa melumpuhkan semua kira-kira infrastruktur intelijen dan juga eh, militer rezim Zionis Israel. Padahal kalau menurut eh, Menteri Luar Negeri Iran ya, Abdullahian, dia mengatakan bahwasanya kemarahan yang saat ini eh, ditunjukkan oleh militer Israel dengan membombardir Gaza ya, targetnya adalah warga sipil. Itu karena bagaimana operasi 7 Oktober itu bisa terjadi di saat Badan Intelijen eh, Israel itu dibantu oleh 7 badan intelijen dunia. Ini yang saya sangat eh, mencengangkan ya. Apalagi itu kan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran yang tentunya dia sangat dekat dengan pihak-pihak security organisasi organisasi keamanan yang ada di Iran dan juga di negara di sekitar Timur Tengah situ. Ini satu malapetaka yang sangat besar. Nah, kemudian juga memang ada yang mengembangkan bahwasanya seakan tidak percaya apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober ini. Ketidakpercayaan ini mungkin karena melihat kecanggihan ya, kecanggihan Amerika, kecanggihan Badan Intelijen CIA, Badan Intelijen Mossad, kemudian juga Badan Intelijen M16-nya Inggris ya. Saya lihat itu aja lah yang dekat ya. Yang dekat saya tidak mau berspekulasi 7 badan intelijen dunia yang dimaksud oleh Menteri Luar Negeri Iran ini siapa aja. Cuman kan yang paling dekat itu kan kalau misalnya kita lihat dan sudah menjadi rahasia umum itu kan ya CIA, M16 dan juga Mossad itu sendiri. Dan mereka tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di Gaza ini. Nah,
pikiran orang, pikiran banyak pengamat ini karena kecanggihan yang mereka miliki ini sehingga memunculkan teori yang namanya false flag itu kan gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang false flag itu kan kalau dalam sejarahnya itu kan bendera palsu ini kan ya kapal angkatan laut yang pakai bendera palsu negara yang lain cuman sebenarnya ingin menyerang, ya kan, akhirnya orang yang ada di pantai kan tertipu, makanya kan dibilang kan false flag operation kan kayak gitu. Nah, yang terkenal misalnya kan 11 September kan gitu, 11 September di Amerika ini kan banyak sekali yang mengatakan bahwa itu adalah false flag operation yang dikorbankan adalah warga negara Amerika tapi dengan tujuan ofensif penyerangan terhadap Afghanistan dan juga selanjutnya Irak dan negara-negara Timur Tengah lah ya, melakukan operasi militer di Timur Tengah berdasarkan apa yang terjadi di Amerika, pengeboman gedung Wall Street Center yang ada di Amerika ini. Sebentar, Pak Nah Mustahid, ini gini, ah, kita asumsikan saja bahwa false flag ini adalah benar, ya, kita asumsikan ah, benar. Kira-kira risikonya apa seandainya itu benar? Itu adalah false flag gitu. Risikonya bagi Israel sendiri oh, apa? enggak, ini tidak bisa, saya tidak bisa mengatakan itu false flag ya karena Enggak, ini kita asumsikan, ya kan? Kita asumsikan bahwa itu benar false flag. Kira-kira hmm, resiko bagi Israel sendiri apa resiko security-nya? Kalau ya seandainya, hmm, resikonya kan gini, operasi ini terus menerus, bukan satu kejadian, bukan sebuah pengeboman biasa yang ditujukan pada orang lain, habis itu selesai, enggak. Ini operasi yang terjadi 7 Oktober ini kan operasi yang berkepanjangan, kan gitu loh kan. Nah kalau misalnya itu operasi false yang dilakukan oleh militer Israel sendiri itu kan merugikan, ya kan. Sekarang aja udah 1.000 lebih tentaranya meninggal, kan gitu kan, dan menimbulkan ketidakpercayaan diri yang besar terhadap terhadap militer Israel itu sendiri. Kan gitu. Itu kan satu gambaran bahwasanya ini tidak mungkin sebuah false flag karena gitu. Karena ini false flag yang yang bunuh diri. Kecuali kalau misalnya kita mempunyai asumsi bahwasanya memang rezim Zionis Israel ingin bunuh diri, kan hmm, gitu. Itu kan enggak. Yang kedua kan pamornya itu sendiri, kan gitu loh. Pamornya. Jadi kan hmm. salah satu yang menguatkan orang tidak berani terhadap Amerika dan juga Israel itu kan pamor bayangan orang tentang kejanggihan mereka. Nah, dengan kelihatan seperti ini kan tentunya kan merugikan Israel sendiri. Oke, Ya kan, tadi kan jadi bisa, operasi yang ya, berkepanjangan, kemudian juga hmm, korban yang cukup besar, kemudian juga kerugian politik, ekonomi, sosial yang terjadi. Sekarang kan kita ngelihat nih, ya kan, sekarang kita ngelihat nih kan, harga harga saham turun, mata uang shekel turun dari segi ekonomi, dari segi sosial juga, dari segi politik itu akan menggantung Netanyahu sendiri kan gitu. Kalau misalnya itu dilakukan oleh Netanyahu. Memang ada lagi pas skenario false flag itu dilakukan oleh militer sendiri untuk menjatuhkan Netanyahu. Itu hmm. bisa aja kan gitu kan. Karena kan memang kan terjadi perpecahan politik di sana, kelompok Tapi ekstremis lah. kalaupun itu terjadi, berarti dua-duanya bisa berisiko, kan? Ya dua-duanya Lawannya, bisa berisiko. Dua-duanya hmm, beris, dua-duanya ber, berisiko dan ini tidak mungkin dilakukan kan gitu karena dia akan berkepanjangan dan dan taruhannya adalah eksistensi rezim Zionis Israel itu sendiri kan gitu. oke, jadi pertama Ini bisa saya itu simpulkan ya, jadi itu memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa Mossad, CIA, M16 itu adalah suatu badan intelijen kelas dunia yang tidak mungkin itu diruntuhkan oleh adanya false flag, ya kan. Jadi iya. kecanggihan Israel itu tidak mungkin ya, karena itu sudah didesain dari awal tidak mungkin terkalahkan. Yang kedua itu mungkin dari berkepanjangannya operasi militer itu sendiri yang akan merugikan Israel Hmm, hmm, baik hmm, dari sisi hmm, apa, korban dan hmm, juga, pamornya hmm, semakin lama hmm, semakin, hmm. runtuh, kemudian juga dari sisi oposisi kalaupun itu dilakukan akan meruntuhkan dua, sekaligus, baik pemerintahan Mbak sebentar. Netanyahu maupun, oposisinya, kira-kira gitu ya? Enggak. Iya, sebentar begini. Ada juga sih memang. Dia bilang ada misalnya ada pengamat yang mengatakan bahwasanya tujuan dari false flag ini adalah untuk meratakan Hamas. Hmm, Kan Netanyahu sebelumnya kan dia sudah
membawa peta ya peta Israel ya di mana Palestina itu tidak ada kan kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Israel untuk menyerang Hamas atau menyerang tipe Barat, apakah dia butuh false flag? Nggak ada. Israel mau nyerang nyerang aja kan gitu. Dia tidak butuh false flag, tidak diperlukan itu. Ya kan? Bahkan setiap hari dia membunuh juga tidak membutuhkan false flag. Terus buat apa false flag itu? False flag itu dilakukan misalnya antara Prancis dan Inggris misalnya kayak gitu kan, yang sama-sama teman kan gitu. False flag itu dilakukan misalnya katakanlah terjadi di Syria misalnya kan kayak gitu, atau di Irak kan gitu kan, bom segala macam kan gitu. Nah, ini kan enggak kayak begitu. Jadi Israel tidak butuh false flag untuk menyerang Palestina, tidak butuh false flag kayak begitu. Oke, baik Pak Mustahil. Jadi itu adalah bukti-bukti yang bisa menjawab bahwa memang operasi itu benar adanya. Jadi apa adanya, bukan dramatisasi. Baik Pak Mustahil, jadi Anda telah memberikan penjelasan bahwa false flag itu adalah satu teori yang tidak masuk akal ya. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita katakan operasi Hamas ini adalah berhasil apa adanya. Dan kira-kira apa pengaruh bagi pemerintah Netanyahu dan militer dan intelijen secara umum di internal Israel? Pertama sudah terlihat bahwasanya pemerintah Netanyahu membentuk pemerintahan darurat. Ya, pemerintahan darurat ini kan diketuai kabinet darurat yang diketuai oleh Benny Gantz ya, mantan Menteri Pertahanan juga sebelumnya. Ya kan, ini sebenarnya dia yang praktis yang mengendalikan pemerintahan itu. Jadi bukan Netanyahu lagi. Dan di status politik yang di internalnya itu sudah nasibnya sudah pasti di ujung tanduk, setelah perang selesai pasti diganti lah Netanyahu itu. Kan gitu, kecuali kalau ada keajaiban. Karena memang di Israel itu kalau misalnya kalah perang pasti dia diganti, kayak Ehud Olmert pada tahun 2006. Ketika Israel pernah dengan Hizbullah, dia kalah, dianggap kalah dan dia diganti Perdana Menterinya itu. Terus yang kedua, menurut berita-berita yang beredar di media Amerika, bahwasanya sebenarnya sekarang ini pemerintahan Israel itu sudah dikendalikan secara langsung oleh Amerika. Jadi polisinya itu adalah Amerika. Seminggu terakhir ini sebenarnya sudah Amerika. Ini juga disampaikan oleh pemimpin Iran ya, Said Ali Khamenei di pernyataan terakhirnya, dia mengatakan bahwasanya menurut informasi yang dia terima sekarang ini memang pemerintahan Amerika yang mengendalikan langsung pemerintahan Israel. Kenapa itu dilakukan? Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan konflik di internal militer dan juga politik di Israel itu. Makanya kan Amerika yang harus turun langsung. Kan gitu. Jadi perpecahan yang di internal karena operasi 7 Oktober itu berakibat timbulnya keretakan di tubuh militer dan juga di tubuh politik. Kan gitu. Makanya kan Amerika harus turun tangan. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa mengembalikan militer dan juga intelijen Amerika ini, kan gitu. Nah, sekarang ini kan sekarang ini kan terjadi proses reorganisasi lah sebenarnya ya, recovery lah, paling nggak recovery, dan itulah kenapa sekarang ini militer Israel belum bisa melakukan serangan darat, padahal di dalam rapat kabinet Israel itu, rapat kabinet darurat itu sudah diputuskan bahwasanya serangan darat harus dilakukan. Itu sudah menjadi keputusan politik. Tapi kenapa itu ditunda? Kan gitu. Kalau misalnya Netanyahu itu kan bilang kan take time kan gitu. Dia butuh waktu lah. Banyak lagi kan butuh waktu untuk pelajari apa segala macam. Nah sebenarnya ini sudah benar. Ya kan? Sebenarnya sudah benar. Apa yang dilakukan sudah benar. Dia harus nunggu dulu sebenarnya. Nah sambil menunggu ini Israel melakukan bombardir terhadap Gaza. Ya kan, bombardir terhadap Gaza ini tidak bisa dikatakan sebagai kemenangan militer secara langsung, karena targetnya adalah rumah-rumah penduduk. Kan gitu. Kalau misalnya ukuran perang kemenangan itu adalah targetnya adalah rumah penduduk, ya sudah menang lah Israel kan gitu. Cuman kan enggak. Kalau misalnya dari strategi militer yang dibilang mempunyai kemenangan militer itu ketika dia bisa menghancurkan militer dari musuhnya.
bukan masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil justru akan berbalik pada opini publik dunia yang itu akan mengecam Israel sendiri, sebagaimana yang terjadi saat ini. Pada semalam kan terjadi pemboman yang luar biasa terhadap rumah sakit, 800 orang meninggal di situ langsung kan gitu kan, dan tentunya kan bukan hanya sakit, yang cedera juga banyak kan. Ini kan satu yang menurut saya kegagalan militer ya, kegagalan militer dari rezim Zionis Israel. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan tadi Pak Muzaid bilang bahwa ketika Perdana Menteri ya Israel itu kalah perang, otomatis dia akan turun. Ini kan berarti menandakan bahwa Netanyahu tidak ada pilihan lain selain katakanlah perang atau melakukan operasi darat atau merencanakan kan gitu. Yang kedua, tadi juga dijelaskan bahwa pengendalian pemerintahan Israel karena sudah sudah retak itu dikendalikan oleh Washington katakanlah gitu ya. Nah, artinya dua hal ini semakin membuktikan bahwa ini tidak operasi false flag kan gitu, bukan operasi false Exactly, flag. betul. Nah, dengan begitu ada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apa yang akan terjadi. Ya, banyak pengamat mengatakan bahwa skala perang akan luas ya, melibatkan tidak hanya Gaza, militan Gaza, tetapi juga di Lebanon. Kemudian juga tidak hanya itu, tetapi front di Suriah dan Lebanon secara state, secara negara. Jadi ada 4 front, tidak hanya 2 front. Nah, kira-kira dalam hitungan hari ke depan ya, kira-kira apa yang akan diputuskan oleh Netanyahu, katakanlah ya Presiden Amerika, kita bicara Presiden Amerika, apa yang akan diputuskan Presiden Amerika, karena perspektifnya bukan Israel lagi, ya kan? Apa yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika menghadapi katakanlah Iran yang sudah mempunyai signal bahwa ini adalah time is over. Kira-kira bagaimana? Ya, pertama time is over dari Menteri Luar Negeri Iran ini pernyataan politik yang sangat keras, termasuk juga dari Said Ali Khamenei sendiri, pemimpin spiritualnya Iran. Itu dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menghalangi jika umat Islam dan juga perlawanan ini akan melakukan serangan terhadap Israel. Maksudnya mungkin Hizbullah dan juga kelompok-kelompok perlawanan yang lain, tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, cuman memang saya masih tanda tanya kok, seakan-akan ada serangan, cuman saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah akan terjadi serangan itu, karena itu kan jelas rahasia, katakanlah rahasianya militer, timingnya apa segala, rahasia militernya Hizbullah dan juga kelompok-kelompok yang ada di kawasan yang berafiliasi dengan yang namanya Axis of Resistance itu. Apakah sekarang ini dia mau ambil ataukah apakah pada hari yang lain, ataukah akan menunggu perkembangan selanjutnya? Karena kan kalau melihat dari pernyataannya Menteri Luar Negeri Iran itu kan dia merasa dibohongi oleh Amerika. Jadi Amerika itu sudah bisa kira-kira mengikat Iran lah, kan gitu. Dari pernyataan dari Menteri, misalnya sinyal yang disampaikan oleh misalnya Menteri Pertahanan Amerika yang dia mengatakan bahwasanya tidak ada bukti keterlibatan Iran di 7 Oktober segala macam, itu kan salah satu bagian politik ya, strategi politik untuk soft lah kan kayak gitu. Terus yang kemudian juga permintaan langsung ya Abdullahian dan juga Hizbullah secara langsung di lobi dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak terlibat dalam perang di Gaza ini. Tidak terlibat perang di Gaza ini. Nah, memang kalau misalnya itu terjadi perang besar, saya ngelihat Israel akan selesai. Ya, karena saya mengacu aja data dari Scott Ritter ya, bahwasanya pada zamannya Netanyahu itu telah militer Israel telah mengadakan simulasi perang total, di mana militer Israel itu kan dikepung oleh Gaza, kemudian juga Hizbullah, ya kan, kemudian juga ada front dataran tinggi Golan Syria, dan juga perlawanan di dalam Israel sendiri, maksudnya di tepi barat, kan gitu. Nah, simulasi itu Netanyahu juga tahu, kan gitu. Netanyahu juga tahu bahwasanya di dalam simulasi itu
Israel itu kalah, kan Hmm. gitu. Makanya kan dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana Hizbullah yang ada di Israel Utara ini dia tidak menyerang Israel. Meskipun sekarang ini sudah terjadi serangan ya, di Hmm. perbatasan itu kan sudah serangan, ya kan antara Israel dan juga Hizbullah ini kan sudah Israel juga sudah ada korban puluhan lah, korban itu sudah ada kan gitu, udah lumayan sebenarnya korbannya Israel dan juga Hizbullah itu udah lumayan. Cuman sampai sekarang itu belum ada declare perang dari masing-masing. Jadi dan pernyataan dari Menteri Pertahanannya Israel, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Perangnya Israel itu mengatakan bahwasanya dia tidak mau ada front lain lah dengan Hizbullah. Kan dia tidak menghendaki itu kan gitu. Hmm. Dan Baik. ini kan Hmm. tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sebelumnya ketika Hizbullah sudah nyerang beberapa pos, kemudian juga peralatan telekomunikasi yang ada di perbatasan, ya kan menyerang pos militer, menyerang Merkava, menyerang armor vehicle. Ini kan tidak tidak seperti biasanya, tidak seperti biasanya Israel yang langsung marah dan mendeklar perang kan gitu. Dia hati-hati. Tapi Hmm. ini kan sebagai salah satu tanda menurut saya memang Israel dalam kondisi lemah Hmm. kan gitu. Oke, baik. Itu kan pernyataan dari Scott Ritter ya. Simulasi itu akan kalah, Israel akan kalah. Tapi sebagian besar Iya, pengamat yang iya. katakanlah dari terbiasa dengan pembacaan militer NATO, Uni Eropa, karena Israel bagian dari itu, selalu tidak bisa, ya, tidak bisa menerima itu. Dan Mm-mm. kita balik lagi ke tema awal tadi ya, tentang operasi Hamas ya. Ada yang belum disampaikan dari Pak Mustahid. Eh, ada pernyataan begini ya, bahwa kebobolan atau katakanlah operasi yang berhasil dilakukan, operasi yang dilakukan oleh Hamas itu tidak bisa disembuhkan ya. Ini maksudnya apa? Tidak bisa disembuhkan ini. Tidak bisa direcovery lagi. Kira-kira bagaimana Eh, menjelaskannya? Ini pertama kalau menurut saya eh, mental ya, mental, secara psikologis. Jadi Yahudi ini secara psikologis itu kalau misalnya kalah itu sangat terpukul, ya kan? Apalagi keyakinan mereka ini kan bangsa yang tidak terkalahkan. Nah, kalau misalnya dia kalah, ya kan, dihinakan itu sangat sangat terpukul sekali mereka. Dan ini recovery-nya agak lama. Itu kan makanya kan kenapa kan NATO, Amerika segala macam langsung datang ibaratnya ngelus-ngelus ayo perang, harus siap kan gitu kan. Padahal sebenarnya mereka ini jiwanya lemah. Jiwanya udah lemah kan gitu. Yang kedua, kalau misalnya dari segi militer itu kan sebenarnya yang diakuin dunia sekarang ini memang ya Amerika dan juga NATO ini masih diakui superior lah di udara kan gitu, pesawat-pesawat tempur kan gitu, itu udah. Nah, sekarang pesawat udara ini kan bisa sekarang itu kan diimbangi dengan misil, ya kan, teknologi misil yang dimiliki oleh Hizbullah, yang dimiliki oleh Iran, yang ditransfer ke Gaza, transfer ke Suriah, ditransfer ke Yaman kan gitu. Nah, pesawat militer ini, ya kan, pesawat-pesawat militer ini semuanya membutuhkan bandara. Nah, kalau misalnya bandara itu pertama serangan dilakukan oleh Hizbullah ke seluruh bandara yang ada di Israel, termasuk seluruh bandara-bandara militer yang ada di Israel, ini kan sebenarnya pesawat itu sudah nggak bisa dipakai. Hmm. Akhirnya dia akan mengandalkan di mengandalkan kapal induknya Amerika. Ada dua kapal induk di situ kan, ya kan, ada dua kapal induk, operasi bisa dilakukan di situ. Nah, cuman kan kalau misalnya radarnya aja di kapal induk itu yang ditembak sama Hizbullah pakai rudal misalnya, pakai cruise missile misalnya, atau pakai drone misalnya, di sistem telekomunikasinya dari kapal induk. Jadi kapal induknya tidak perlu tenggelam, ya kan, tidak perlu membunuh katakanlah 10.000 atau ribuan personel yang ada di situ, ya kan, cukup radar dan segala macam yang ada di situ sehingga
ini tidak berfungsi. Nah, kalau misalnya tidak berfungsi ini kan berarti kan Israel harus mengandalkan darat, tok kan gitu. Nah, kalau misalnya mengandalkan darat saja itu kan sudah kekalahan bagi Israel. Israel sekarang ini tidak bisa menggunakan katakanlah drone secara bebas, tidak bisa menggunakan helikopter secara bebas karena model Stinger yang ada di Gaza ya, manpad ya, air defense manpad yang dimiliki oleh Gaza yang itu dari Iran atau juga dibeli dari Rusia katakanlah, ini kan sudah bisa menghalangi operasionalnya dari helikopter. Padahal helikopter itu sangat penting di dukungan operasi darat. Dan kita apalagi juga eh, kemungkinan itu pejuang yang ada di Gaza itu mempunyai apa eh, misal kalau nggak salah 358 yang dimiliki oleh 538 atau 358 ya yang dimiliki oleh Iran, dan saya lihat itu dalam parade militer Ansarullah di Yaman, dan kemungkinan dimiliki oleh pejuang Palestina kan gitu. Meskipun ini menggunakan anti udara, menggunakan mesin mikro turbojet, tapi dia bisa mengejar sampai 100 km, tapi dia mengejar drone dan juga mengejar helikopter. Nah, meskipun ini ya tidak bisa untuk pesawat untuk menangani katakanlah pesawat F-15, 16 Israel, apalagi F-35-nya memang nggak bisa. Nah, F-35, kunci dari F-35 superioritas udaranya Israel itu harus dikalahkan dengan misil-misil tadi untuk menyerang bandara-bandara militer. Nah, tentunya ini juga akan menyebar di kawasan. Karena kan kalau misalnya kapal induk bandara militer Israel itu tidak bisa digunakan, maka dia akan menggunakan bandara di sekitar kan, aliansinya kan. Apakah Jordan mau? Kan gitu akan menjadi target lagi. Kan gitu. Ini kan yang belum juga permasalahan sosial yang ada di Jordan kan gitu. Ini aja sudah kelihatan Jordan sudah marah karena Biden mestinya hari ini kan Biden datang ke Israel dan besoknya dia akan ke Jordan. Atau hari ini juga dia akan ke Jordan. Tapi kan Jordan tidak mau menerima Biden karena kasus semalam pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang ada di rumah sakit itu. Nah ini kan kira-kira yang menurut saya argumentasi logisnya kenapa Scott Ritter ya dia ngomong dia bicara bahwasanya simulasi perang yang dilakukan oleh Israel terhadap beberapa kelompok perlawanan di sekitar Israel ini dia kalah. Ini kira-kira yang bisa saya baca ya dari skenario perang yang mungkin terjadi. Kan gitu. Nah, tapi sampai saat ini Hizbullah belum mengumumkan kan gitu. Oke, baik Pak Mustahid, menarik sekali pembicaraan kita. Jadi diskusi dari awal sampai akhir tadi Pak Mustahid menjelaskan bukti-bukti bahwa operasi yang dikatakan false flag yang dilakukan oleh Hamas itu adalah tidak terbukti dengan beberapa bukti tadi. Ya intinya adalah itu suatu tindakan bunuh diri kalau misalnya itu adalah false flag. Pak Mustahid, terima kasih. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi dalam tema selanjutnya, mungkin kita lebih luas lagi tentang misalnya arsitek militer dan intelijen seperti yang Anda katakan tadi, misalnya kita evaluasi ya CIA, kemudian M16 ataupun badan-badan intelijen yang ada di aliansi NATO dan Uni Eropa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Terima kasih.